BBVA mencatat ada 20 kali gempa susulan hingga sore tadi setelah gempa yang berpusat di Tuban, Jawa Timur. Dari 20 kali gempa susulan, ada 2 gempa besar yang terjadi. Gempa tidak beresiko menyebabkan tsunami. Untuk membahas seputar gempa yang berpusat di Laut Jawa Barat Pulau Bawean, Jawa Timur, sudah bersama kami Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Selamat malam Pak Daryono. Selamat malam Mbak Nidia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Pak Daryono, untuk menghindari kekhawatiran warga karena ada begitu banyak berita-berita mengkhawatirkan yang membuat tentu warga menjadi panik, kami ingin mengonfirmasi terlebih dahulu. Sebenarnya ada berapa kali gempa susulan yang terjadi di Tuban? Ya, jadi gempa yang terjadi itu berupa gempa rangkaian gempa ya, kita sebut earthquake sequence ya. Jadi ada lebih dari 65 kali guncangan, lebih dari 60 gempa susulan ya hingga saat ini dan bervariasi magnitudenya. Namun yang signifikan itu 2 yang terjadi pada pukul 11.32 tadi, WIB 5,9 dan 6,5 sore tadi pukul 15.52 WIB. Maaf, saya konfirmasi 60 kali gempa susulan? Iya. Jadi rangkaian gempa itu ada lebih dari 60 kali hingga saat ini. Hingga saat ini, apakah masih tercatat bahwa terus terjadi, Pak Daryono? Iya, kalau dari trennya itu kan belum menunjukkan peluruhan ya. Artinya gempa masih akan terjadi dan kita akan terus memonitor dan hasil akan sampai masyarakat ya. Tapi ada koreksi Mbak, bahwa sebenarnya gempa ini nomenklaturnya adalah gempa Bawean karena yang paling terdampak itu adalah Bawean dan pusat gempanya itu lebih dekat ke Bawean. Jadi memang kita memberi nama ini gempa Bawean, Pak, karena dampak kerusakan dan kedekatan dengan pusat gempa itu di Pulau Bawean, Pak. Oke, berarti kita menyebutnya menjadi gempa Bawean ya, Pak ya? Iya, benar sekali. Katakanlah bahwa gempa Bawean ini 6,5 dirasakan getarannya ke sejumlah daerah ya di sekitar epicenter. Bahkan kami mendapatkan informasinya bahkan dirasakan hingga ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Pak. Bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya pergerakan sesar di Laut Jawa ini? Iya, jadi memang karena gempa itu berkekuatan 6 ya, itu kita mengklasifikasikan sebagai gempa kuat atau strong earthquake ya. Wajar jika kawasan-kawasan yang cepat jauh, kemudian dia akan mengalami amplifikasi atau perbesaran guncangan. Dan ini satu hal yang wajar ya, gempa 6 itu spektrumnya bisa sampai jauh. Ini satu hal yang wajar. Kalau bisa di kawasan tanah lunak itu lebih bisa terespon lagi. Dan bahkan tadi ada laporan jembatan penyeberangan Suramadu itu mengalami guncangan hebat karena memang terjadi vibrasi yang cukup kuat dampak gempa ini. Namun demikian kita patut bersyukur bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami karena memang magnitudenya itu ada di bawah threshold magnitudo tsunami genik ya, yang biasanya di atas 7. Namun demikian gempa ini menimbulkan kerusakan ringan hingga sedang beberapa rumah yang ada di Bawean ya. Namun demikian di pesisir utara Jawa Timur tidak ada yang mengalami kerusakan, namun hanya guncangan kuat sampai 45 mm yang bisa menyebabkan benda-benda terpelanting. Nah, kalau kita melihat mekanismenya itu memang sesar geser ya, tahan mendatar atau patahan geser itu mendatar gerakannya ya, sehingga ini tidak akan memberikan gangguan kolom air laut dan kita memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun karena mekanismenya geser, dangkal, maka kita menyebut gempa ini sebagai gempa kerak dangkal atau shallow cluster earthquake yang dipicu oleh cluster earthquake. Nah, yang menjadi pertanyaan oleh publik adalah sesar yang mana? Memang sesar ini belum terpetakan secara kredibel ya, namun ini merupakan zona sesar tua ya, di mana dulu ada sesar meratus di zona ini, dan ada juga model yang menggambarkan bahwa ini sebagai zona terusan dari sesar aktif Juratem ya, dan itu yang memotong Laut Jawa nyambung hingga ke Kalimantan Selatan. Sebenarnya ini memang sudah dikenal sebagai zona pesesarian, tetapi
secara kredibel belum terpetakan dengan detail dan baik dan rinci, Mbak. Oke, baik. Jadi tidak menimbulkan tsunami, ini yang kemudian sudah dikonfirmasi oleh Pak Daryono dan memang masih harus antisipasi mewaspadai adanya gempa susulan ya Pak Daryono ya? Iya, iya. Baik. Masyarakat masih perlu mewaspadai gempa susulan karena memang trennya belum menurun, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG, Pak Daryono. Selamat malam, Pak. Ya, malam, Mbak. Terima kasih.